Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan membahas sedikit tentang tema Natal PGI KWI tahun 2024. Tema Natal yang diangkat oleh PGI KWI tahun 2024 yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, yang diambil dari Lukas pasal 2 ayat 15. Saya akan membaca ayat ini untuk kita bahas sedikit. Beginilah firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, ini merupakan tanggapan yang luar biasa dari para gembala setelah mereka mendengar tentang kelahiran Yesus Kristus yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Kita tahu bahwa setelah Yesus lahir, maka berita kelahiran Yesus ini pertama sekali diberitakan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Para gembala ini adalah orang yang sederhana, bukan orang yang hebat, bukan orang yang kaya, bukan orang yang berpendidikan tinggi. Bahkan di zaman mereka ini dianggap orang yang rendah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tetapi justru berita kelahiran Yesus pertama sekali disampaikan kepada para gembala. Dan kita lihat ketika berita tentang kelahiran Yesus itu disampaikan kepada mereka, mereka mendengarnya dengan sungguh-sungguh dan mereka mempercayai berita itu. Dan apa reaksi mereka? Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, mendengar berita tentang kelahiran Yesus, mereka tidak bersikap cuek, asal dengar, tidak bertindak apa-apa. Mereka juga tidak menjadi orang yang tidak peduli. Ya sudah, malaikat Tuhan sudah sampaikan kepada kita, kita sudah dengar, ya kita kembali lagi menjaga domba-domba kita. Tidak. Tetapi tanggapan yang mereka berikan apa? Setelah malaikat Tuhan itu kembali ke surga, apa yang dilakukan oleh para gembala? Mereka saling mengajak satu terhadap yang lain. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, mereka bertindak demikian karena mereka sudah mendengar dan mempercayai berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Penting sekali mendengarkan berita tentang Yesus, dan bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mendengar dan mempercayainya. Banyak orang suka mendengar firman Tuhan, mendengar tentang Yesus, tetapi asal didengar, tidak dipercayai. Ada orang yang pura-pura mendengar, padahal sebenarnya dia tidak sedang mendengar. Kenapa? Karena yang dipikirkan saat firman Tuhan diberitakan, saat berita Yesus diberitakan, yang dipikirkan bukan firman Tuhan yang diberitakan itu, tetapi yang dipikirkannya adalah masalah yang sedang dihadapi, hutang yang belum terbayar, cicilan yang sedang menanti, dan masih banyak lagi. Mendengar, tetapi tidak sungguh-sungguh mendengar. Itulah sebabnya tidak bisa mempercayai berita itu. Tapi para gembala, ketika berita kelahiran Yesus itu disampaikan kepada mereka, mereka mendengar dengan sungguh-sungguh dan mereka mempercayai
berita itu. Alangkah baiknya jikalau kita juga seperti itu. Kita mendengar tentang Yesus dan kita percaya kepadanya. Dan tindakan yang mereka lakukan setelah mendengar berita tentang Yesus, mereka segera pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di Bethlehem, seperti yang dikatakan malaikat Tuhan kepada mereka. Mereka ke Bethlehem dan mereka menemukan Yesus seperti yang dikatakan oleh malaikat, bahwa dia dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Mereka bertemu dengan Yesus di Bethlehem dan mereka sangat bersukacita. Mereka memuliakan Allah karena pertemuan itu. Mereka ke Bethlehem untuk bertemu dengan Yesus, untuk melihat langsung berita yang mereka dengar dan mereka percayai itu. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Mereka melihat Yesus, bertemu dengannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di sini kita diajarkan bahwa kita pun juga harus bertemu dengan Yesus. Karena Yesus yang lahir, yang mereka temui ini adalah Sang Juru Selamat, penebus dosa umat manusia, sumber kehidupan, sumber keselamatan. Itulah sebabnya kita juga orang yang mendengar dan mempercayai berita tentang Yesus, kita harus bertemu dengan Dia. Kita harus percaya kepadanya. Dialah sumber keselamatan, Dialah sumber kehidupan. Kalau kita lihat Bethlehem itu artinya adalah rumah roti. Bethlehem ini walaupun dia kota kecil, tetapi kota ini merupakan penghasil gandum dan jelai. Yesus lahir di rumah roti ini. Dan Yesus ini adalah sumber kehidupan. Itulah sebabnya kita harus bertemu dengan Yesus. Akibat dari dosa adalah kematian. Akibat dari dosa adalah murka Tuhan. Dan bagaimana kita terbebas dari murka Tuhan? Kita terbebas dari dosa ini. Kita harus bertemu Yesus. Karena Dialah sumber kehidupan, Dialah sumber keselamatan, Dialah sumber pengampunan. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, kita harus meninggalkan dosa-dosa kita. Dengan cara apa? Kita harus mencari Yesus. Kita harus bertemu dengan Dia. Kita mengaku dosa kita kepadanya. Dan kita mengizinkan Dia menguasai kehidupan kita. Barulah Yesus itu menjadi sumber keselamatan bagi kita. Dan apakah ini sudah kita lakukan? Apakah Yesus ini sudah sungguh-sungguh menjadi sumber keselamatan bagi kita? Kita seharusnya mati di dalam dosa kita. Kita hidup dalam kegelapan karena dosa kita. Tapi Yesus datang untuk melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, kita harus bertemu dengan Yesus. Kita harus berjumpa dengan Yesus. Kita akui dosa kita. Kita mohon pengampunan dosa. Kita mohon kelepasan agar kita beroleh keselamatan. Kita beroleh kehidupan yang kekal. Karena itu di Natal ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus? Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana kita bertemu dengan Yesus? Kalau para gembala dulu, mereka bertemu dengan Yesus di Bethlehem. Lalu bagaimana sekarang? Kita bertemu dengan Yesus. Kita bertemu dengan Yesus
ketika kita mendengar firman Tuhan. Ketika kita membuka hati terhadap firman Tuhan, di situ kita bisa menemukan Dia. Itulah sebabnya ketika firman Tuhan disampaikan, jangan tutup hatimu, jangan bersikap acuh tak acuh, jangan bersikap pura-pura mendengar, agar kita bisa menemukan Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita bisa menemukan Yesus ketika kita sungguh-sungguh mendengar tentang Dia, membuka hati kepada Dia, barulah kita bisa berjumpa dengannya. Karena itu, waktu yang ada sekarang kita pakailah untuk bertemu dengan Yesus. Kita jangan menyia-nyiakan waktu yang ada, agar kita pun beroleh keselamatan. Dan apa yang kita lihat di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca ini, setelah mereka bertemu dengan Yesus, mereka memberitakan apa yang sudah disampaikan malaikat Tuhan itu kepada mereka, sehingga semua orang yang ada di sana heran mendengar pemberitaan mereka. Penting sekali memberitakan tentang Yesus Kristus yang sudah kita dengar dan kita percayai. Setelah kita mendengar dan mempercayai Yesus, menjadikan Dia juru selamat kita, maka kita harus memberitakan tentang Dia kepada banyak orang. Kita memberitakan tentang Yesus ketika kita menghadirkan kasih Yesus itu di mana kita berada. Yesus itu Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Mengampuni. Dan kita yang sudah menemukan Yesus tentu menerima kasih ini. Dan kasih yang sudah kita terima inilah yang kita hadirkan di tempat dimanapun kita berada, di tengah-tengah keluarga kita. Marilah kita menghadirkan kasih Yesus di sana, di tengah-tengah saudara-saudara kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah tempat kita bekerja, di tengah-tengah gereja kita. Kita menghadirkan kasih Yesus itu, sehingga di sana tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada iri hati, tidak ada membeda-bedakan orang, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, tidak ada dosa perselingkuhan, tidak ada dosa percabulan. Karena apa? Karena yang kita hadirkan adalah kasih Yesus. Inilah cara kita memberitakan tentang Yesus yang sudah kita temukan dan menjadi juru selamat kita. Kita bisa memberitakan Yesus ketika kita bisa menyaksikan kasih-Nya lewat kehidupan nyata kita. Kita menjadi saksi, menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan, membawa damai, membawa sukacita di tengah-tengah perselisihan. Kita membawa damai di sana, sehingga yang berselisih berdamai. Di tengah-tengah perbedaan, kita membawa kasih Yesus di sana, sehingga perbedaan itu tidak menjadi penghalang bagi persatuan dan kebersamaan. Kita menjadi saksi Kristus, pemberita Kristus lewat perbuatan-perbuatan nyata kita. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita belajar dari para gembala ini. Walaupun mereka orang biasa-biasa saja, tetapi mereka dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan tentang kelahiran Yesus Kristus yang mereka dengar dari malaikat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Salam.